Haleluya. Mari kita mengasihi satu dengan yang lainnya, dan Allah akan hidup di antara kita. Amin. Hari ini adalah pelajaran ke-14 dari buku Imamat, dan judulnya adalah Kaki Dian dan Roti. 2 minggu terakhir, kita telah belajar tentang waktu yang ditunjukkan oleh Allah. Dan itu adalah waktu yang penuh nubuat, yang menunjukkan sejarah penebusan dan apa yang Allah lakukan. Dan di dalam sejarah penebusan, tujuan utamanya adalah penebusan. Penebusan atas Taman Eden, di mana manusia dan umat-umatnya bisa hidup bersama dengan dia. Dan segala sejarah penebusan itu digambarkan di dalam buku Imamat yang telah kita pelajari atau sedang kita pelajari. Dan sekali lagi untuk recap dari awal, Allah mengajarkan umat-umatnya untuk menerima pengampunan atas dosa-dosanya. Dan ia mengajarkan umat-umatnya bagaimana menjadi kudus dan dibersihkan. Dan 2 minggu terakhir kita belajar tentang waktu Allah. Allah berjanji untuk bertemu dengan kita. Dan dia berkata, sekarang kamu sudah melakukannya, ini saatnya kita untuk bertemu. Saya punya feedback. Saya kayaknya ada gema. Allah berkata, ini sekarang waktunya kita untuk bertemu. Dan sekarang di pasal 24, Allah mengajarkan kita atau memberitahu kita di mana kita harus bertemu. Jadi saat kita ingin ketemu sama orang, kita menentukan waktunya. Dan kita menentukan di mana tempatnya. Jadi hari ini Allah memberitahu kita di mana, kondisinya apa, dan tempat seperti apa. Dan tempat itu secara literal itu adalah tempat kudus di kemah suci. Tapi Allah mengajarkan kepada kita ruang di dalam hati kita. Gereja ini, rumah kamu, harus memiliki kondisi ini supaya Allah bisa datang dan mengunjungi dan pada akhirnya bertemu bersama-sama. Jadi apa kondisinya? Ia berbicara tentang 2 hal yang harus kita punya, yaitu kaki dian dan roti. Mari kita pikirkan tentang 2 hal itu. Kaki dian emas. Di tempat kudus, saat kamu berjalan ke tempat kudus pada sebelah kiri atau di selatan, kamu melihat kaki dian yang sangat besar dengan 7 lampu. Dan pada bagian kanan, yaitu bagian utara, kamu melihat meja untuk roti. Mari kita pikirkan tentang kaki dian. Kaki dian di dalam Ibrani itu adalah menorah. Dan mari kita pikirkan tentang pelitanya atau lampunya. Ayat 1-4, bacaan hari ini. Lampunya tidak boleh dinyalakan hanya dari sore hingga pagi hari, namun 24 jam sehari. Artinya terus-menerus. Secara terus-menerus lampunya tuh harus menyala. Untuk pengetahuan kita dan logika kita, sepanjang siang kita nggak perlu lampu kan, jadi kita mati lampu. Itu bukan konsep, itu bukan pengertian. Keluaran pasal 30 ayat 6-8. Keluaran pasal 30 ayat 6-8. Haruslah kau taruh ke tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di sini Allah berkata, saya akan bertemu dengan kamu di sini. Apa yang harus kita miliki? Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi setiap pagi ini berbicara tentang ukupan, dan Harun atau imam besar harus membakar ukupan saat ia membersihkan lampu-lampunya. Kapan? Setiap pagi. Lalu ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi di tempat kudus,
kakidian, kita bukan berbicara tentang ukupan, tapi ada ukupan juga, ada dupa di sana, dan keduanya harus terus menyala. Ayat 8, apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, setiap pagi pada saat ia membersihkan lampu-lampu, apa artinya? Apakah ia memotongnya? Membersihkan, kita bisa pikir ia membersihkan, mengambil abunya, tapi dalam bahasa Ibrani eh, itu artinya Allah, artinya naik ke atas, diangkat, ditinggikan. Artinya pada setiap pagi dan pada saat senja, Harun harus datang dan membuat lampunya itu naik untuk bisa menyala dengan lebih baik atau terbakar lebih baik. Kalau kamu bayangkan, mungkin seperti lilin, setelah seberapa waktu mungkin apinya itu bergetar kan, karena mungkin karena abunya atau eh, benangnya. Jadi Harun harus memastikan kalau eh, lampunya itu menyala dan terbakar dengan baik. Jadi harus mengeceknya dan memastikan kalau lampunya itu menyala dengan benar setiap senja dan setiap pagi. Bukan tentang datang dan menyalakan lampunya karena lampunya mati, tapi lampunya itu harus selalu menyala. Jadi seperti yang kita lihat di Imamat pasal 24 ayat 2 sampai 4. Ayat 4 berkata, di atas kandil dari emas murni harusnya tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Saya berdoa kalau lampu ini, lampu Allah, akan terus menyala di gereja Sion. Mari kita berdoa tidak ada satu saat pun di mana lampu ini mati. Sama seperti keluarga kamu dan setiap orang, kamu sendiri. Semoga lampu Allah terus-menerus menyala dalam diri kamu. Amin. Yang kedua, tentang kakidian emas, arti penebusan dari kakidian dan lampunya. Sekarang 7 lampu. 7 melambangkan kesempurnaan. Jadi 7 lampu melambangkan cahaya yang sempurna. Di Wahyu pasal 1, kita melihat 7 mata Yesus, itu melambangkan 7 roh dari Yesus. Dan Alkitab berbicara tentang 7 warna dari pelangi, karena Allah memberikan perjanjian pelangi dengan Nuh. Dan itu adalah perjanjian yang akan menyelamatkan kita dari penghakiman di akhir zaman, penghakiman dari api. Dan pelangi itu, 7 warna itu melambangkan 7 pesan Yesus di kayu salib. Yang melambangkan firman yang Ia berikan kepada kita. 7 firman adalah, saya katakan ini dalam bentuk, bukan dalam bentuk jamak, karena ini adalah kesatuan. Dan ini adalah 7 roh, karena firman adalah roh. Artinya firman dari Tuhan, roh dari Tuhan harus menyala dalam hidup kita. Dan di Wahyu pasal 1 ayat 20, 7 lampu adalah 7 gereja Allah. Dan Wahyu pasal 2 dan 3 berbicara tentang gereja di kitab Wahyu. Dan 7 gereja itu bukan gereja yang bisa kita temukan di akhir zaman. Tapi itu adalah simbol atau kiasan angka 7 yang melambangkan gereja Allah di akhir zaman. Gereja yang memiliki firman Allah. Dan lebih jauh lagi, untuk pengertian angka 7 ini, 7 adalah 6 tambah 1. Sangat dalam ya. Ya kan?
Kamu tahu kan 7 sama dengan 6 tambah 1. 6 adalah angka sempurna di dunia ini. Angka stabil, kesempurnaan berdasarkan dunia ini. Berdasarkan dunia ini 6 itu bagus. Tank dengan 4 roda atau 6 roda, mana yang lebih baik? 6 kan? 6 adalah jumlah hari yang Allah gunakan untuk menyelesaikan penciptaan. Jadi ini selesai. Akan tetapi, angka 6 ini itu juga adalah angka kejatuhan. Dan dari perspektif dunia ini, 6 itu cukup. Itu sebabnya pada akhir zaman di Wahyu pasal 13 berbicara tentang siapa yang akan memimpin dunia ini. Dan itulah binatang. Dan angka binatang itu adalah 6, 6, 6. 3 kali 6 itu seperti Trinitas 6, sempurna di dunia ini. Tidak ada yang kurang, 6, 6, 6. Akan tetapi untuk jemaat Allah, kita perlu satu lagi, 6 plus 1. Satu lagi, itu adalah Kristus, satu Allah. Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita berkat 6. Tapi, kita perlu satu lagi. Kita perlu Dia. Berdasarkan tradisi Yahudi, saya tidak mempersiapkan gambar dari kaki Dian, tapi saya percaya kalau kamu tahu. Kaki Dian memiliki satu batang di tengah, lalu ada 3 cabang di kanan kirinya. Jadi ada 6 cabang dan 1 batang di tengah. Dan berdasarkan tradisi Yahudi itu adalah Shamish. Shamish artinya hamba yang memberikan terang. Itu sebabnya mereka menyebutnya Shamish itu adalah terang dunia ini. Dan Yesus datang di Yohanes pasal 8 ayat 12 dan Yohanes pasal 9, ia berkata, "Akulah terang dunia." Dan ia berkata di Yohanes pasal 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, kalau kalian tidak taat atau tidak berbuah, saya akan potong ranting itu dan saya lempar ke dalam api." Lalu Rasul Paulus datang lagi dan dia berkata, kita harus menjadi ranting atau cabang yang menempel pada tongkat di tengah itu, batang di tengah itu, dan kamu bisa berbuah. Jadi Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tapi ia berkata di Matius pasal 5 ayat 14, "Kamu adalah cahaya dunia ini." Dan kita adalah cabang, kita adalah ranting. Bagaimana kita bisa menjadi cahaya dunia ini? Pada saat kita berpegang pada batang di tengah itu, Shamish, kita menjadi satu kaki Dian. Walaupun ada 7 cabang atau 7 lampu, yang tengahnya itu adalah pusatnya. Kita adalah 6. Ia adalah 1. Dan pada saat kita bersatu menjadi 1, itu menjadi 7 cahaya, 7 lampu. Jadi apa yang terjadi kalau 7 lampu itu menyala? Apa yang akan terjadi pada saat 7 lampu? Kamu sadar nggak saya membuat kalian semakin mencoba membuat kalian berinteraksi dengan kalian, karena ini mungkin hari yang agak ngantuk ya. Jadi apa yang terjadi kalau 7 lampu itu menyala? Gunakan logika kalian, common sense, itu menjadi terang kan? Hidup kalian akan menjadi lebih terang. Jalan kalian bisa melihatnya, ya kan? Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kemana kita harus pergi. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bahkan nggak tahu di mana kita dalam waktu rohania kita, arah yang mana kita harus pergi. Tapi pada saat 7 lampu itu dinyalakan, saya percaya kalau Tuhan akan mengizinkan kita untuk melihat. Tuhan akan mengizinkan kita melihat apa yang tidak kelihatan sebelumnya. Tuhan akan mengizinkan kita melihat ruangnya
Tuhan akan mengizinkan kita melihat keberadaannya. Tuhan akan mengizinkan kita melihat kehendaknya. Bilangan nomor 8, Bilangan pasal 8 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa. Ia memberikan instruksi spesifik kepada Musa bagaimana harus membuat kaki dian. Dan lampu itu harus menunjukkan keilahian Allah dan menerangi tempat kudus itu. Kalau dinding-dindingnya itu dilapisi dengan emas, dan kamu bayangkan kalau misalnya lampu-lampu itu semua menyala, itu sangat indah, sangat mulia di dalamnya, dan akan menyalakan seluruh tempatnya. Dan kalau bisa bayangkan, kamu lihat seri sejarah penebusan buku ke-9, kamu melihat gambar di sana, atau buku tentang kemah suci, lampunya kan mengarah ke satu arah, dan apa yang ada di depan kaki dian itu roti. Ia akan menyala ke arah roti itu sehingga kita bisa melihat atau menyadari atau mengenali roti itu. Artinya apa? 7 lampu itulah roh Allah. Pada saat kita menerima roh Allah, terang dari Roh Kudus itu secara penuh, dan kita akan bisa melihat roti. Masalah ketika Yesus datang ke dunia ini, karena Yesus berkata, saya adalah roti hidup yang datang dari surga seperti mana. Tapi mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak melihat dia. Mereka hanya melihat ke tubuh Yesus, ke duniawian Yesus, maka mereka menyalibkan dia. Tapi ketika Roh Allah datang pada kita, 7 lampu itu menyala, kita bisa mengenali roti itu. Roti yang menggambarkan inkarnasi dari Allah di dunia ini. Ayub pasal 29 ayat 3-5. Ayub pasal 29 ayat 3-5. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, Ayub bersaksi, dan ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Apakah kamu sedang melalui kegelapan itu? Maka kamu perlu pelita Allah di atas kepala kita. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi ketika lampunya itu menyala, kita memiliki pergumulan dengan Allah, pergaulan dengan Allah. Dan kita bisa datang kepada kemah yang saya berdoa, kita bisa datang kepada cahaya, bahkan kegelapan bisa menjadi terang. Dan kita bisa keluar dari kegelapan itu, masuk ke dalam kemahnya. Jadi apa yang diperlukan dari kita dan gereja kita supaya kita bisa diberkati dengan 7 lampu? Yang pertama, kita perlu terhubung dengan pohon zaitun. Zakaria pasal 4 ayat 11-14. Zakaria pasal 4 ayat 11-14, saya bacakan. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil ini? Jadi sebelum ayat ini, Zakaria melihat visi dari kandil atau kaki dian, dan sebelah kanan dan kirinya ada 2 pohon olive, pohon zaitun. Dan kaki dian ini terhubung kepada pohon zaitun ini melalui seperti pipa. Dan apa arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menaruh cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, aku tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Ini jadi dari 2 pohon zaitun ini, minyak zaitun ini mengalir melalui pipa itu kepada lampu itu. Ia menjawab, aku tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi kalau kita terus baca ini, di buku Zakaria, dan juga buku Wahyu, kitab Wahyu, kita menyadari kalau 2 orang yang diurapi ini ada 2 saksi yang ada di kitab Wahyu pasal 11. Di Wahyu pasal 11, 2 saksi ini muncul.
dan mereka menyebarkan firman akhir zaman. Siapa dua saksi ini? Ini melambangkan gereja yang telah menerima firman dan memproklamasikan firman. Saya berdoa gereja Sion itu adalah dua saksi di akhir zaman. Karena sebelum ayat itu, sebelum pasal itu, Wahyu pasal 11 itu adalah pasal di mana dua saksi itu muncul. Tapi pasal 10 itu tentang apa? Bagus sekali kamu memperhatikan. Sebelum pasal 11 itu adalah pasal 10. Di mana kita melihat malaikat kuat lain yang memberikan buku kepada Rasul Yohanes, dan ia ambil, ia makan, ia telan, dan setelah itu kita lihat dua saksi dari gereja yang telah menerima buku itu dan sekarang menyebarkannya. Itulah dua saksi. Jadi supaya kita bisa lanjut terbakar oleh lampu dari Tuhan, kita harus terhubung dengan dua orang yang diurapi. Yesus berkata, saya adalah satu saksi, Bapa saya adalah satu saksi. Itu sebabnya saya dua saksi. Kita harus terhubung dengan gereja, di mana minyak zaitun itu terus mengalir. Dan saya benar-benar berdoa setiap orang dari kita, semoga kita bisa terhubungkan dengan firman Allah. Semoga ada minyak zaitun yang terus mengalir, yang mengizinkan kita untuk terus menyala dengan terang seperti 5 gadis yang pintar yang siap menerima pengantin pria. Yang kedua, kita perlu dilatih dan dimurnikan melalui api agar mempunyai iman seperti emas murni. Kita harus dilatih supaya kita memiliki iman seperti emas murni. Itu sebabnya saya percaya orang-orang yang percaya pada Allah, orang yang benar-benar serius mengikuti Allah, kita selalu menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan. Siapa yang telah di gereja lebih dari 10 tahun? Nah, tetap naikkan tangan kamu kalau kamu belum pernah merasakan masalah, atau angkat tangan kalian kalau kalian pernah melewati penderitaan. Hanya satu, supaya kita bisa memiliki emas murni. Bagaimana cara menempanya? Berapa kali ya harus melewati api yang lebih panas dari 3000 derajat? Berapa kali? Jumlahnya itu belum ditentukan. Lebih dari 1 kali. Jarang sekali 2 kali. Itu terus menerus sampai setiap hal yang bukan emas di dalamnya itu terbakar. Jadi, berita baiknya yang saya coba katakan pada kamu, penderitaan kamu akan terus berlanjut. Berterus menerus sampai kapan? Sampai seluruh dosa kamu, setiap segala hal yang bukan emas murni itu hilang. Sampai kita bisa benar-benar bertobat dan menjadi murni di hadapan Allah. Tapi jangan khawatir, kamu nggak harus melakukan itu sendiri. Ia akan membuat kamu melewatinya secara otomatis. Bagaimana Allah itu benar-benar pemaaf ya, pengampun ya. Tapi berita baiknya pada saat akhir, walaupun kita mau atau tidak, Allah akan membuat iman kita itu seperti emas murni. Amin. Itu adalah cara satu-satunya ketika apinya itu sangat panas dan terus-menerus terbakar. Itu ada cara untuk menjaga apinya. Yesaya pasal 13 ayat 12, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Kamu mungkin pikir, saya masih jauh dari sana, saya masih punya banyak ketamakan, saya masih punya
banyak dosa, tapi ini adalah Allah yang memberitahu kepada kita, saya akan membuat kamu lebih berharga dari emas murni. Ia telah menetapkan hatinya. Ratapan pasal 4 ayat 2, Ratapan pasal 4 ayat 2, anak-anak Sion yang berharga. Saya ubah kata Alkitab, jemaat Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Setiap kalian adalah hasil pekerjaan tangan Allah. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bahkan emas itu fana, tapi dikatakan iman kamu tidak fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Yang ketiga, gereja perlu bersatu menjadi satu di dalam Kristus. Supaya kita bisa menerima berkat dari 7 lampu. Bilangan pasal 8 ayat 4. Saya sebut bilangan pasal 8 sebelumnya, tapi mari kita baca ayat 4. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandilnya itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya. Sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa, demikianlah kandil itu dibuatnya. Sesuai dengan buku ke-9 dan kebanyakan dari ini ada di buku 9 seri sejarah penebusan. Pendeta Abraham Park, penulisnya, telah berkata dan menjelaskan dari Alkitab, kalau kandil atau kakidian ini tidak dibuat terpisah lalu ditempel bersama-sama. Ini bukan dibikin 6 ranting lalu digabungkan, tapi ini dibuat dari satu emas murni dan ditempa menjadi satu bentuk. Setiap kembang, setiap cawan, setiap hal di dalam sana itu ditempa, dan itu merupakan bentuk tempaan dari satu emas. Dan dia berkata kalau gereja itu harus menjadi seperti itu supaya kita bisa memiliki lampu atau cahaya dari lampu itu. Dan bagaimana itu dilakukan? Kita harus ditempa, dipukul. Pekerjaan tempaan. Ini melambangkan pukulan atau penderitaan yang harus dilalui Yesus untuk menyinari dunia dengan terang hidupnya. Kadang-kadang kita memiliki opini yang berbeda, atau sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, cara yang berbeda, masalah yang berbeda. Jadi sulit sekali untuk kita menjadi satu. Kadang-kadang ada perbedaan atau pemisahan, argumen, bahkan perkelahian. Tapi Allah akan terus menempa kita. Dan sebelum kita menyadarinya, kita akan menjadi satu. Mari kita berdoa. Gereja Sion, kita akan merayakan ulang tahun ke-25 minggu depan. Tanggal 12 Juni itu saat kita menerima nama Zion. Tapi kita akan merayakan pada tanggal 9 karena itu adalah hari Tuhan. 25 tahun kita ditempa bersama-sama, dan saya percaya kalau kita hampir sampai. Bisa nggak kita menjadi satu dalam Kristus? Amsal pasal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Semoga kita bisa menjadi pelita orang benar, terang orang benar. Amsal pasal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Jadi setiap gereja, setiap orang berkata kalau kita memiliki lampu, Allah membedakan itu. Apakah kamu
lampu yang baik atau yang tidak baik. Semoga kita menjadi lampu yang baik, yang benar, dan kita memiliki cahaya kebenaran. Ayub pasal 18 ayat 5-6 juga berkata hal yang sama. Lalu kita lihat sisi lain dari tempat kudus dan kita lihat roti sajian. Dalam bacaan hari ini di ayat 5-9, ia berkata, siapkan 12 potong roti. 12 mewakili 12 suku orang Israel. Meletakkan 12 potong roti di atas meja merupakan tindakan pengabdian seluruh bangsa Israel kepada Allah. 12 melambangkan bangsa Israel, umat Allah. Keduanya di perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama itu adalah 12 suku Israel melambangkan umat Allah. Keluaran pasal 24 ayat 4 dan Keluaran pasal 28 ayat 21. Ini mengatakan kalau 12 itu melambangkan bangsa Allah. Di perjanjian baru, Yesus memilih 12 murid yang menjadi 12 rasul dan menjadi awal dari gereja. Di Wahyu pasal 21 ayat 12 dan 14, saya bacakan ayat 12. Wahyu pasal 21 ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya. Ini berbicara tentang Yerusalem baru. Dan temboknya besar lagi dan tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama 12 rasul anak domba itu. Yerusalem baru itu semua tentang 12 gerbang, 12 batu dasar, dan 144.000 adalah perkalian dari 12. Menekankan angka 12. Hanya jemaat umat Allah yang mengikuti ia sampai akhir. Hanya mereka yang mengikuti Yesus sampai akhir yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Dan itu sebabnya di atas meja sajian ini 12 yang ini nomor 1 melambangkan inkarnasi firman Allah Yesus. Keduanya keilahian dan keduniawian. Dan juga melambangkan kita yang mendedikasikan ini semua. Dan ini berbicara tentang susunannya. 2 baris, 6 setiap baris. Ayat 5-6, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Jadi mejanya itu adalah 1 hasta kali 2 hasta. Jadi 1 hasta itu 45,6 cm, 2 hasta itu 91,2 cm. Kamu lihat meja ini lebarnya itu adalah 45 cm. Saya coba hitung ini tadi pagi. Jadi 1 hasta itu adalah 45,6 cm. Jadi panjang itu sekitar 1 hasta. Dan 2 hasta itu adalah mungkin sekitar di sini ke sini. 2 hasta. Mungkin sekitar 1 meter. Lebih pendek. Ini jadi yang ini agak sedikit lebih pendek. Jadi kamu harus sadari bentuknya ya. Jadi 1 eva itu sekitar 23-24 liter. 1 liter 1 kilo. Ya. Dan saya coba cari berapa banyak pizza yang bisa kamu buat dengan 1 kilo tepung. Mungkin sekitar 12 inci pizza. Kamu menggunakan 250 gram tepung. Jadi dengan 1 liter eva kamu bisa buat 4 pizza yang berukuran 12 inci. Dan dia bilang 2/10 eva masuk ke dalam 1 roti. Jadi 2/10 eva itu apa? Sekitar 4,5 liter.
sekitar 4-5. Jadi setiap liter Eva 1 liter bisa membuat 4 pizza. Jadi ini mungkin sekitar 16-18 pizza. Itu jumlah 1 roti. Bisa bayangkan nggak? Bagaimana kamu bisa taruh roti itu 6 setiap baris di setiap meja ini. Kalau kita bayangkan tentang baris ini, kamu pikir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebabnya bukan seperti itu, tapi ini baris ke atas. Kata baris dalam ayat ini itu adalah susun, atau dalam bahasa Ibrani adalah mareket, yang artinya menyusun roti. Jadi taruh itu dalam susunan. Jadi 6 susun ke atas, 6 susun ke atas. Dan inilah adalah roti yang besar dan tebal. Dan dikatakan roti itu harus ada sepanjang waktu. Keluaran pasal 25 ayat 30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Bilangan pasal 4 ayat 7. Ini juga disebut sebagai roti yang terus-menerus. Artinya, firman Allah, keberadaan Yesus dalam hidup saya harus ada kapan? Dari kapan sampai kapan? Minggu pagi sampai minggu sore? Dan tinggalkan saya sepanjang minggu sisanya. Dan saya akan datang mengunjungi kamu 1 kali mungkin Rabu malam. Enggak kan? Dia bilang sepanjang waktu. Terus-menerus. Semoga firman Tuhan ada dalam hidup kamu sepanjang waktu. Dan dikatakan roti harus diganti dengan roti yang segar atau baru setiap hari Sabat. Imamat pasal 24 ayat 8. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Dalam bahasa teks Ibrani terdapat pengulangan pada kata Sabat. Syabat, yang artinya setiap hari Sabat. Terus-menerus, tanpa akhir, tanpa henti. Jadi setiap Sabat, roti yang baru harus dipersiapkan. Jadi setiap hari Sabat, hari pikiran dan hati kita harus diperbarui. Kita harus membawa hati yang baru untuk menerima firman. 1 Tawarik pasal 9 ayat 32. Tawarik pasal 9 ayat 32. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Mereka diberikan tugas untuk mempersiapkan roti yang baru setiap hari Sabat. Jadi, melihat 2 hal ini, kita perlu memiliki terang yang terus-menerus, Roh Allah menyinari kita sepanjang jalan kita, pengertian kita. Dan kita harus memiliki memakan roti terus-menerus. Itu menunjukkan keberadaan Allah yang terus-menerus. Kesimpulan, di bacaan berikutnya, di pasal 24, kita hanya baca ayat 1-9 kan. Tapi di ayat-ayat berikutnya, pasal 10-23, Allah tiba-tiba berbicara tentang hal yang lain. Kita berbicara tentang tempat kudus, dan ekspektasi saya adalah terus melanjutkan tentang ukupan dan tempat maha kudus. Tapi tiba-tiba Allah berbicara tentang orang-orang yang melawan dan hukumannya. Kenapa tiba-tiba berubah? Cahaya yang indah dan roti di hadapan Allah. Lalu tiba-tiba ia mengubah moodnya dan berkata, penghujat, mata dengan mata, semua hukuman itu. Kenapa? Ia berbicara, ia memberikan peringatan kepada kita.
kita akan bertemu. Kita telah menentukan waktunya, kita menentukan tempatnya, dan Allah berkata, saya nggak mau ada yang ada di tengah-tengah. Saya nggak mau pertemuan ini di-cancel. Saya nggak mau ada yang menghalangi pertemuan ini. Saya benar-benar ingin ketemu dengan kalian semua. Dan apa yang akan membuat pertemuan ini bisa dibatalkan? Kalau kita lihat dari faktor penghujat, itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menggunakan nama Allah secara sembarangan. Ini menunjukkan perintah pertama dari 10 perintah. Yang kedua, membunuh, mengambil antara hidup manusia atau binatang. Ini melambangkan perintah bagian kedua dari 10 perintah. Menggunakan nama Allah sembarangan. Itu yang digunakan oleh ular dan perempuan di Taman Eden. Mengambil hidup manusia itu adalah hasil dari dosa, kematian. Allah berkata, halangi semua hal ini menggunakan nama saya sembarangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Karena tempat ini adalah tempat hidup. Pertemuan ini adalah tentang saya memberikan kepada kamu hidup itu. Kita telah belajar dalam imamat. Kemah suci, proses ini adalah proses membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Dan memberikan hidup baru melalui Yesus Kristus. Jadi jangan kembali kepada kematian. Jangan melakukan hal yang bisa mengambil kematian. Apa menggunakan nama Allah sembarangan? Kita dipanggil oleh nama Allah. Kita disebut Kristen yang menggunakan kata Kristus. Kita adalah orang-orang Kristus. Dan sebagai Kristen, saat kita melakukan hal yang tidak kekristusan, kita menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Karena kata berkata, Allah menyuruh kita melakukan ini, Allah menyuruh saya melakukan ini adalah kehendak Allah. Allah berkata, jangan gunakan nama saya sembarangan kalau ini benar-benar bukan kehendak saya. Jangan membuat ini seperti ini adalah kehendak saya, padahal sebenarnya kepengen kamu sendiri yang ingin melakukan itu. Menggunakan nama Allah sembarangan itu tidak menghargai Allah sebagai Allah. Mengambil nyawa manusia, kita sering melakukan kesalahan, membunuh orang dengan kata-kata kita. Mengambil hidup, tapi tujuan kita adalah untuk memberikan hidup. Tujuan kita adalah memberikan hidup yang ada di dalam firman ini. Jadi saya benar-benar berdoa, kalau Allah akan mengambil segala faktor yang bisa menghalangi pertemuan kita dengan Allah. Apakah kamu siap bertemu dengan Allah? Apakah kamu siap untuk Ia datang kembali ke rumah ini dan menyalakan tempat ini dan hidup kamu dengan kemuliaan? Apakah kamu siap? Kalau ini akan terjadi saat kita merayakan ulang tahun yang ke-25, saya pikir ini sangat penting dan spesial karena 25 itu kita lihat diulang-ulang di dalam kitab Yeskiel. Dan ini seperti Yobel kecil. Ini seperti setengah dari 50. Tentu saja bait suci Yeskiel memiliki angka 50 juga. Kita hampir di sana. Dan apa yang terjadi berikutnya? Saat kita bertemu dengan Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Sesuai dengan imamat, apa ayat pasal berikutnya? Kita belajar pasal 24, apa pasal berikutnya? 25. Kamu sudah kehilangan perhatian ya. Pasal 25 itu tentang sabat, tentang Yobel. Dan Allah berkata, saat kita bertemu, Yobel akan terjadi. Itu harusnya minggu depan, tapi saya nggak akan berbicara minggu depan. Jadi minggu berikutnya ya. Saya nggak tahu bagaimana, tapi Allah
Allah menentukan waktunya dengan benar. Kita hanya mengikutinya, tapi pada saat 20 tahun ulang tahun ke-25 kita bicara tentang Yobel. Jadi saya yakin kalau Allah siap memberikan pada kita berkat Yobel. Jadi mari kita persiapkan gereja kita untuk menerima berkat dari Yobel untuk kita semua. Apa arti dari Yobel? Pembaharuan, regenerasi. Kamu akan menjadi lebih muda lagi. Amin. Amin. Kamu bangun sekarang. Amin. Jadi mari kita terima berkat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kepada kami melalui kitab Imamat bagaimana kita bertemu dengan Kamu. Bapa, kami benar-benar Kamu datang pada kita, kami ingin bertemu dengan Kamu lagi dan lagi. Bapa, tolong berkati kami, Gereja Sion, setiap anggota Gereja Sion dengan berkat 7 lampu yang menyala dengan terang, menyala pada kita dengan roh-Mu. Dan kami berdoa, berkat dari roti sajian, semoga keberadaan-Mu bisa terus ditemukan dalam hidup kami di Gereja Sion. Dan Bapa, kami ingin bertemu dengan Kamu dan kami ingin menerima berkat Yobel. Semoga Gereja Sion bisa menjadi tempat di mana Kau akan bertemu dengan kami. Semoga orang-orang di sini yang datang, siapapun yang datang ke gereja ini, bisa menerima berkat untuk bertemu dengan Kamu. Dan Bapa, tolong berikan kami terang ini yang menyala ke dunia ini untuk memberikan terang kepada orang-orang dan dunia ini. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.